Ini loop yang pertama, mutarnya searah jarum jam. Ini ke sini, ya, ketemu ini garis panjang, berarti positif. Positif E3, 5 volt. Ya, positif 5 volt. Terus muter ke sana lagi, ya, ketemu garis pendek. Negatif, negatif 8 volt. Ditambah I, kita lihat ya, ditambah I1 dulu. I1 ini, I1, IR, I1 kali R-nya siapa aja? I1 itu R-nya adalah 4 ohm. I1 4 ohm, berarti kali 4. Ya, ditambah I3, ya muter ke sana, I3 sama R3-nya 1 ohm. Ya, I3 kali 1 ohm sama dengan 0. Jadi ini min 5 kurangi 8, jadi min 3 ditambah min 3 ditambah 4 I1 ditambah I3 sama dengan 0. Nah, I3-nya substitusi. Ya, I3-nya adalah I1 tambah I2. Min 3-nya saya pindah ruas ke kanan, jadi 4 I1 ditambah I3. I3-nya I1 ditambah I2. Min 3-nya pindah ruas jadi 3. Jadi 4 I1 tambah I2 jadi 5 I1 ditambah I2 sama dengan 3. Simpan persamaan 1. Sekarang yang loop kedua. Ya. Kita lihat loop kedua. Putarannya berlawanan jarum jam. Pertama kali mutar ke sana ya, mutar ke sana, sini. Nah, ketemu positif dari 5 volt. Jadi sigma E tambah sigma I kali R sama dengan 0. Pertama kali mutar ke sana, ini ketemu positif. Positif 5 volt. Terus mutar lagi ke sana, ya, ke sini, ketemu negatif. Garisnya pendek negatif. Kalau garis panjang positif negatif. Garis pendek negatif. Negatif 12 volt. Ditambah I3, I3 ya, I2 ya. I2-nya ini 3 ohm. Langsung aja ya. 3 I2. I3-nya 1 ohm. Berarti 1 kali I3 tambah 1 kali I3 sama dengan 0. Berarti ini min 7 ditambah 3 I2 ditambah I3 sama dengan 0. Berarti 3 I2 ditambah I3. I3-nya substitusi ya. I3-nya adalah I1 ditambah I2. Min 7 pindah ruas jadi 7. Jadi ini dapatnya I1 ditambah 5 I2 sama dengan 7. Nah, ini dengan ini dieliminasi. Nah, ini saya kali 5, ini saya kali 1. Saya kali 5 jadi 5 I1 kali 5 jadi 25 I2, ya, kali 5 ya. Kali 5 jadi 35. Dikurangi, berarti ini min 24 I2 sama dengan min 32. Jadi I2 sama dengan min 32. Apa yang ngechat? 4 I2. 4 I2 mana? 4 I2. Oh iya, 4 I2. Sorry. I1 tambah 4 I2, makasih ya. 4 kali 5 berarti 20. 20. Ini 2 kalikan 5, jadi 5 ini kalikan 20. 20 ini 35. Min 19
I2. Jadi min 19. Jadi I2-nya sama dengan 32 dibagi 19 ya. 32 dibagi 19 berapa? 1,68 ampere. Jadi I2-nya ini. Ya, I2-nya ini kita cari I1, balik lagi ke sini. Ya, I1 tambah 4 kali 1,68 sama dengan 7. Jadi I1 1,68 dikali 4 dapatnya adalah 6,7 tambah 6,72 sama dengan 7. Jadi I1-nya 7 dikurangi 6,72. Dapatnya I1-nya adalah 0,28 ampere. I1 ketemu, I2 ketemu, I3-nya I1 tambah I2. I1-nya 0,28 ditambah I2-nya 1,68 ya. Jadi I3-nya 1,96. Jadi yang arus terbesar melewati hambatan R2, benar nggak? Arus terbesar itu I3 1,96. Ini salah. Arus yang mengalir pada R2 berarti R1 lebih besar daripada R2. Berarti I1 lebih besar daripada I2, betul nggak? I1 lebih besar daripada I2, salah. Arus yang R1 berarti I1 lebih besar daripada R3. I1 lebih besar daripada I3, salah. Arus yang mengalir pada hambatan R2 berarti I2 1,68 lebih kecil dibanding R3 1,68, berarti I2 lebih kecil daripada R3. I3 itu 1,96, betul. D. Urutan arus yang mulai dari terkecil itu dimulai dari I1, I1, I2, I3. Harusnya ini I1, I2, I3. 1, 2, 3 urutannya. Ini salah. Jadi jawabannya D. Screenshot dulu. Ya. Dari screenshot, kita lanjut soal berikutnya. Ya, kita lanjut soal berikutnya. Nah, ini sama. Ya, ini ada 2 loop seperti ini. Cara ngerjakannya sama. Kamu konsisten aja pakai cara yang mana. Kalau Bapak seringnya kayak gini. Ini ya, saya tulis sebagai karena ini R1, R2, ini sebagai I1 aja. Konsisten ke kanan searah, jadi loopnya ke sana. Ya, loopnya ke sana. Ini saya buat konsisten seperti ini, I2-nya. Ya, R2, I2-nya. Terus ini ketepuk sini I3. Bapak kalau pakai 2 loop itu seperti ini terus. Nanti gurumu pakai yang mana terserah. Kamu harus konsisten salah satu cara. Jawabannya sama semua. Ini I3. Ya. Jadi nanti I3 itu sama dengan I1 tambah I2. Ya. Konsisten terus. Ini loopnya ke sana. Mengikuti itu. Nah, kita gunakan loop yang pertama. Ini yang pertama, ini yang kedua. Loop yang pertama mutar ya, mutar dari sini. Kita cari arah jarum jam ya, ke sana. Ketemu garis panjang positif. Berarti sigma E tambah sigma I R sama dengan 0. Ketemu positif 6 volt. Ditambah dari sini sampai sini itu I1. Ya, I1 kali R-nya itu apa saja? 2 ohm sama 2 ohm. Ya, berarti 2 tambah 2. Ditambah I3-nya, R3-nya ini 2. I3-nya hanya melewati pada R3 yaitu 2 ohm. Berarti I3 kali 2 sama dengan 0.
Ini jadinya adalah 4I1 tambah 2I3. 6-nya saya pindah ruas jadi minus 6. Substitusikan I3-nya ke sini. Jadi 4I1 ditambah 2 kali I3-nya I1 tambah I2. Ya. Sama dengan minus 6. Berarti 4I1 ditambah 2I1 tambah 2I2 sama dengan min 6. Berarti ini dapatnya 6I1 tambah 2I2 sama dengan minus 6. Ini saya bagi 2. Jadi 3I1 ditambah I2 sama dengan minus 3. Simpan persamaan 1. Sekarang loop yang kedua. Kedua kan arahnya berlawanan jarum jam. Mutar ke sana, di sini ketemu positif 12. Jadi positif sigma E tambah sigma IR sama dengan 0. Berarti positif 12 volt ditambah I2. I2 kan dari ujung sini ke sini. Itu R-nya R2 ohm dan 4 ohm. Berarti I2-nya ini 2 tambah 4 ohm. Tambah I3. I3-nya cuma R3-nya ini 2 ohm. Kali 2 sama dengan 0. Jadi 6I2 ditambah 2I3. 12 voltnya pindah sana minus 12. Terus substitusi I3-nya. 6I2 ditambah 2 kali I3 itu I1 ditambah I2 sama dengan minus 12. Jadi 6I2 ditambah 2I1 tambah 2I2 sama dengan minus 12. Berarti ini 2I1 ditambah 8I2 sama dengan minus 12. Saya bagi 2. Jadinya I1 plus 4I2 sama dengan min 6. Nah, ini sama ini dieliminasi. Ini saya kali 3, ini saya kali 1. Kali 3 jadi 3I1. Yang ditanya ini apa? Nilai yang terukur pada voltmeter sebesar, voltmeternya di mana? R4. R4 itu I berapa coba? R4 itu I2. R4 tuh yang R4 ini R4 ini arusnya adalah I2. Berarti kita cari jika R4 dihubungkan dengan voltmeter, nilai yang terukur pada voltmeter sebesar 30/11 ampere. Benarkah berikut? Berarti ini yang dicari I2-nya berapa? R4 itu yang arus yang mengalir adalah I2. Kita cari I2. I2-nya dulu berapa? Ini kali 3. Jadi ini 12 I2 min 18. Ini kalikan 1 jadi 3I1 ditambah I2 sama dengan min 3. Kita kurangi. Jadi ini 11 I2 plus jadi ini min 18 plus 3. Jadi ini min 15. I2-nya adalah min 15/11 ampere. I2-nya sudah ketemu. Ini kalimatnya ini voltmeter. Voltmeter itu tegangan. Harusnya ini volt. Ini bukan ampere ya, ini tapinya volt. Ya. Volt. Ya, I-nya memang ampere. Tapi ini voltmeter itu tegangan V. Berarti kita cari V pada R4 itu sama dengan I2 kali R4. I2-nya min 15/11, R4-nya 2. Berarti min 30/11 volt.
kita ambil positifnya saja, angkanya saja, negatif itu cuma arah. VR4 itu 30/11 volt. Berarti benar. Ini hanya salah satuan ya. Voltmeter itu mengukur tegangan V. 30/11 volt. Betul. Benarkah pernyataan ini? Benar. 30/11 volt. Udah screenshot dulu. Jadi mohon maaf itu satuannya salah ya. Voltmeter itu tegangan. Jadi screenshot. Kita lanjutkan lagi. Energi listrik. Rumusnya W. W itu energi listrik. P kali T. Daya kali waktu. VIT. V kali I kali T. Tegangan kali arus kali waktu. I kuadrat RT. Arus kuadrat RT. Hambatan T waktu. Atau V kuadrat T R per R. Ya. Kalau daya listrik P sama dengan V kali I. Bisa I kuadrat kali R. Atau V kuadrat per R. Daya listrik. Ini ngulang dulu waktu kelas 9 ya. Sambil jalan langsung soal berikutnya. Suatu rangkaian memiliki hambatan 40 ohm. R-nya adalah 40 ohm. Arusnya adalah 1000 miliampere. 1000 miliampere itu berarti sama dengan 1 ampere. 1000 bagi 1000. Mili ke ampere kan dibagi 1000 jadi 1 ampere. Jika rangkaian memiliki energi listrik W sama dengan 500 joule, maka waktu yang dibutuhkan T-nya itu berapa? Kita gunakan rumus W. Pilih salah satu rumus sesuai yang diketahui. Berarti ini saya gunakan rumusnya W. Pilih salah satu, saya gunakan rumus ini. W sama dengan I kuadrat RT. W-nya 500, I-nya 1 dikuadratin, R-nya 40 kali T. Jadi 500, 1 kuadrat 1 kali 40 T. Ini coret dengan ini, jadi T-nya adalah 50 dibagi 4. T-nya adalah 12,5 sekon. Oke, silakan screenshot dulu nomor 6. Kalau sudah, kita lanjut soal berikutnya. Nomor 6 sudah ya. Di screenshot ya. Lanjut soal berikutnya. Andi ingin memasang 3 lampu dengan spesifikasi 15 watt, 240 watt, 25 watt, 240 watt, 30 watt, 240 watt. Jika ketiga lampu tersebut disusun seri lalu dihubungkan dengan tegangan 240 watt, maka daya lampu adalah. Nah, kita cari daya. Daya itu pakai rumus ini ya. Kita hitung dulu satu persatu. Lampu pertama. Satu lampu pertama itu 15 watt, 240 volt. Ini P daya, ini V. Kita cari R. Jadi pakai rumus P sama dengan V kuadrat per R. Berarti kalau saya cari R, itu V kuadrat per P. Kita cari R1 lampu pada 1. Yaitu V-nya adalah 240, kuadrat 240, dibagi P-nya 15. Ini R1-nya, kalau kalian hitung, dan nyari ya. Kalau dihitung R1-nya 3840 ohm. Lampu kedua itu 25 watt, 240 volt. Ini adalah P, ini adalah V. Jadi kita cari R2 sama dengan V kuadrat per P.
ya, 25 kali 25, V-nya 240 ya. 240 kali 240 dibagi P-nya adalah 25. Ini F2-nya ketemu 2304. Kita cari lampu ketiga. Lampu ketiga itu 30 watt, 240 volt. Ini P, ini V. R sama dengan V kuadrat per R, per P. Jadi R-nya V-nya 240 kali 240 dibagi P-nya 30. R-nya dapatnya 1920 ohm. Jika ketiga lampu disusun seri, jadi R seri. R seri itu dijumlah R1 tambah R2 tambah R3. Jadi R serinya R1-nya 3840 ditambah 2304 tambah 1920. Jadi R serinya ketemunya 8064 ohm. Ya, ditanya daya ketiga lampu. Langsung ke daya. P sama dengan V kuadrat per R serinya. V-nya 240 volt, tegangan 240 volt, jadi 240 kali 240 dibagi R serinya 8064. Ini kalau dihitung dapatnya 7,14 watt. Nah, screenshot dulu jawaban nomor 7, hitung satu-satu dulu, baru gabung. Ini gabung hambatannya. Ya, udah di screenshot, kita lanjut soal berikutnya. Sudah ya, udah di screenshot ya, lanjut. Suatu pemanas listrik memiliki tegangan V, V-nya adalah 125 volt, hambatannya adalah 25 ohm. Pemanas listrik digunakan untuk memanaskan air sebanyak masanya 2,7 kg, C-nya 1 kalori per gram derajat Celcius, itu sama dengan 4200 kg per Joule per kilogram derajat Celcius. Ini nilai yang dipakai yang 4200. Terus delta T, selisih suhunya memanaskan 30 derajat sampai 80, jadi 80 derajat Celcius dikurangi 30 derajat Celcius. Jadi selisih suhunya adalah 50 derajat Celcius. Jadi kita membandingkan energi listrik sama dengan energi kalor. Energi kalor rumusnya kan M kali C kali delta T. Nah, energi listriknya itu menyesuaikan, diketahui V sama R. Ya. V sama R berarti W-nya pakai yang mana? Pakai yang ada V, ada R. Ada V sama R berarti pakai yang ini energinya. Jadi ini V kuadrat per R kali T. Cari waktunya berapa? V-nya adalah 125 kuadrat kali 125. R-nya 25 kali T sama dengan masanya 2,7, C-nya 4200, delta T-nya adalah 50. Ini saya coret dengan ini 5. Ya. 5 saya coret dengan 50 dapat 10. Ya. 10 saya coret 125 dibagi 5. Ini dapatnya 25, ini dapatnya 2. Sehingga 25 kali T sama dengan 2,7 kali 4200 kali 2. Terus 25 coret 4200 itu dapatnya 168. Jadi T sama dengan 2,7 kali 1,168 kali 2. T-nya dapatnya adalah 907,2 detik. Diubah ke menit, 907,2 dibagi 60 satuannya menit. Ini 15,12 menit. Jadi 15 menit diambil yang C
Silahkan screenshot dulu. Nomor 8. Kalau sudah, kita lanjut soal berikutnya nomor 9. Sebuah lampu X dihubungkan dengan sumber tegangan searah seperti berikut. Rx-nya 20 ohm. Hambatannya berubah jadi 30 ohm. Jadi misalnya Rx-nya adalah 20 ohm. R keduanya sekarang diubah jadi 30 ohm. Selisih daya awal dan akhir berapa? Ini kita cari I. Ini kan ampere nih. 12 ampere ya. Ini terukur 50. Ini 50. Taruh di sini 50 per skala terbesar 100 kali ini 12 ampere. Dicoret dengan ini 1, ini 2, jadi I sama dengan 6 ampere. I-nya udah ketemu. Daya, karena ada I sama R, daya itu I kuadrat kali R. Nah, ini karena selisih, ya R-nya selisih. I kuadrat kali, ya. Karena ini mintanya selisih daya, delta P, selisih daya. Berarti ini I kuadrat kurung Rx di R2 kurangi Rx. Jadi selisih dayanya I-nya adalah 6 dikuadratin, R2-nya 30 kurangi 20. Berarti ini 36 dikali 10. Selisih daya delta P-nya adalah 360 watt. Jawabannya A, screenshot dulu karena diminta selisih daya. Silahkan screenshot dulu. Sudah. Kita lanjut soal yang terakhir. Soal terakhir. Udah ya, udah di screenshot ya, lanjut ya. Perhatikan gambar berikut, energi yang dibebaskan setiap sekon. Setiap sekon ini berarti T-nya 1 detik. Hambatan 16 ohm. R berapa ini? 16 ohm. Coba ini selesaikan dulu. Ini cara mengerjakannya di seri. Di seri ya, R seri itu ditambah 1 tambah 3 tambah 4. Jadi R serinya ini 8 ohm. Habis itu 8 ohm dengan 8 ohm ini diparalel seper RP 1/8 tambah 1/8 2/8. Jadi R paralelnya 8 dibagi 2 dapatnya 4 ohm. Habis itu jawabannya ini kan tadi, terus jawaban ini sama ini tadi di seri R seri terakhir 16 ditambah ini 4 ditambah 5. Jadi selangsing seri paralel seri. R serinya 25 ohm. Nah, di sini V-nya 12,5, R-nya 12. Berarti kita cari I-nya, V dibagi R. V-nya 12,5, R serinya total 25. Jadi I-nya adalah setengah ampere. Nah, ini ditanya energi yang dibebaskan tiap sekon pada hambatan 16 ohm.
Berarti energinya pakai rumus ini. I kuadrat kali R kali T. I-nya masuk sini. Setengah dikuadratin. R-nya 16. Ini R-nya 16. Kali T, waktunya ini tiap sekon, berarti waktunya 1 detik. 1/4 kali 16 kali 1. 4 Joule. D, screenshot dulu jawaban terakhir. Udah di screenshot ya? Udah? Sampai di sini, selamat pagi semuanya. Terima kasih semua.